Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana ni'matal iman wal islam, wa afhamana min ulumid dini wal aqidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul bariyah wasyafi'ul ummah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani fillah, jamaah khabar Hazanah bulan Ramadan, Laboratorium Pendidikan Bahasa dan Sastra, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Ketika kita mendengar kata Al-Quran, kita pasti mendengar yang terbesit di dalam pikiran kita adalah lantunan ayat-ayat suci yang indah, dan tentunya pahala membacanya yaitu sangatlah besar. Dan itu benar. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihah." Di dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Dan kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Masya Allah. Dari hadis ini kita mengetahui pahala membaca Al-Quran yang sangat luar biasa. Apalagi untuk orang yang masih belajar, masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, dia akan mempunyai 2 pahala, yaitu pahala membaca dan juga pahala karena kesungguhannya. Rekan-rekan semuanya, yang menjadi pertanyaan, coba mari kita renungkan. Kita sudah berkali-kali khatam membaca Al-Quran. Kita sudah berulang-ulang membuka Al-Quran dan membaca dengan tartil. Tetapi pernahkah kita merasa hati kita tetap gelisah? Kita masih belum sabar dalam menghadapi cobaan. Karakter kita tidak lebih baik daripada yang lalu. Padahal Al-Quran disebutkan di dalam Al-Quran, di Quran surah Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Bahwa Al-Quran ini tiada keraguan di dalamnya, dan juga menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan hal ini juga ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya di Quran surah Al-Baqarah ayat 185. "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas." Pada bulan Ramadan, pada bulan Al-Quran yang mulia ini, diturunkannya Al-Quran. Untuk apa? Untuk hudal linnas, sebagai petunjuk. Bukan hanya untuk orang-orang yang bertakwa, bukan hanya untuk orang-orang yang mukmin, tetapi linnas, tetapi untuk seluruh umat manusia. Dari 2 ayat ini, bahwa Al-Quran menjadi pedoman, menjadi petunjuk. Tetapi kenapa hati kita masih merasa gelisah? Kita tidak ada perubahan ketika kita selesai membaca Al-Quran. Mungkin masalahnya bukan dari seberapa banyak kita membaca Al-Quran, bukan seberapa sering kita khatam membaca Al-Quran, tetapi sejauh mana bacaan yang kita baca dari Al-Quran tersebut meresap pada pemahaman dan akhirnya masuk kepada jiwa kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kebanyakan manusia terjebak pada level qiraah, yaitu membaca. Mereka berlomba-lomba untuk melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan yang baik. Padahal Islam menuntut untuk naik ke level berikutnya, yaitu level tadabbur, atau level merenungkan dan memahami apa yang dipesankan oleh Allah lewat firman-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka membaca Al-Quran bukan hanya sekedar kita membaca ibadah saja, tetapi lebih dari itu, kita renungkan pesan yang terkandung di dalamnya, dan kita amalkan apa yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Quran ini
sebagai pedoman hidup kita, yang seharusnya menjadikan hidup kita lebih nyaman, lebih sejahtera, hati kita lebih tenang, dan seluruh karakter kehidupan kita lebih baik daripada hari-hari yang lalu. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bergerak dari level membaca ke level mentadaburi? Yang pertama, mari kita luruskan niat kita. Ketika kita membuka mushaf Al-Quran, kita niatkan bukan untuk khatam cepat, bukan untuk dalam satu hari kita target berapa kali khatam, atau dalam bulan Ramadan ini kita target 2 atau 3 kali khatam. Coba mari kita ubah niat tersebut. Kita ubah, kita berdoa kepada Allah, minta kepada kekuatan terbesar. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam membaca ayat-ayat-Mu. Mudahkanlah kami dalam memahami ayat-ayat-Mu. Dan mudahkanlah kami untuk mengamalkan apa yang terkandung dalam ayat-ayat-Mu. Dan yang kedua, yaitu kita memahami makna dari ayat-ayat tersebut. Bisa jadi kita di samping kita membaca Al-Quran, kita baca terjemahannya. Di samping kita baca terjemahannya, kita pelajari ayat sedikit demi sedikit dan membaca tafsir dari ayat-ayat tersebut. Tidak harus banyak. Dalam satu hari bisa satu ayat. Yang penting kita renungkan pesan yang terkandung di dalamnya. Dan yang ketiga adalah kita hubungkan dalam kehidupan kita. Ketika kita membaca ayat tentang kejujuran, kita bertanya pada diri kita, apakah kita sudah jujur dalam segala hal? Apakah kita sudah jujur dalam perkataan, dalam perbuatan, dan tingkah laku kita? Ketika kita membaca ayat tentang kesabaran, apakah ketika ujian itu datang kepada kita, ketika cobaan untuk menguatkan kita agar lebih kuat itu datang kepada kita, apakah kita betul-betul sudah sabar? Kita betul-betul sudah kuat menghadapi ujian tersebut. Untuk yang sudah menikah, ketika kita membaca Quran surah Luqman ayat 12-19, pesan yang terkandung di dalamnya adalah pendidikan terbaik anak. Apakah betul-betul kita sudah mendidik anak sesuai yang terkandung di dalam Al-Quran, sesuai pesan di dalam Al-Quran? Maka makin kita merenungkan. Jamaah kaum muslimin, sahabat khobar rahimani wa rahimakumullah. Maka mari mulai hari ini kita buka Al-Quran, kita baca dengan tertil, kita renungi maknanya, dan kita renungi pesan yang terkandung di dalamnya. Dan yang paling penting, kita amalkan ajarannya. Karena sesungguhnya perjalanan seorang mukmin itu dari baca ke hidayah, dari pembacaan ke pemahaman, dan dari pemahaman menuju ke perubahan. Kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Allah mudahkan kita untuk merenungkan pesan yang terkandung di dalamnya, dan Allah memudahkan kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, dan kita amalkan semua ajaran yang terkandung di dalamnya. Kami akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.